Coba deh bayangin, ada sebuah perusahaan yang produknya sangat mungkin ada di dalam kendaraan Anda sekarang juga, tapi namanya mungkin Anda sama sekali belum pernah dengar. Nah, hari ini kita akan membongkar rahasia salah satu raksasa industri suku cadang otomotif global yang diam-diam berasal dari Indonesia. Oke, jadi apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita lihat dulu seberapa besar sih skala perusahaan ini. Lalu, kita akan selami mesin pendapatan mereka yang unik banget. Setelah itu, kita intip kondisi keuangannya yang katanya sekuat benteng. Tentu saja, kita juga akan lihat gimana mereka memanjakan investor, bagaimana mereka bersiap menghadapi era mobil listrik, dan yang terakhir, apa kata para ahli. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Supaya kita semua punya gambaran yang sama, mari kita pahami dulu seberapa besar jangkauan perusahaan yang seringkali luput dari perhatian ini. Skala operasinya, jujur, mungkin akan membuat Anda kaget. Lihat angka ini, lebih dari 125. Itu bukan angka sembarangan. Itu adalah jumlah negara di seluruh dunia yang jadi pasar ekspor produk-produk SMSM. Bayangkan, dari Asia sampai Amerika, produk mereka ada di mana-mana. Ini bukan cuma soal jangkauan ya, ini adalah diversifikasi risiko yang luar biasa. Jadi kalau ekonomi satu negara lagi goyang, mereka tetap aman. Ini baru namanya pemain global sejati. Dan sekarang, lihat kapasitas produksinya, 96 juta filter setiap tahun. Coba bayangkan, berapa banyak mobil di jalanan. Angka ini aja udah cukup untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar kendaraan di Asia Tenggara. Ini menjadikan mereka pemain yang sangat dominan dan sulit banget untuk ditandingi. Skalanya benar-benar masif. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya perusahaan raksasa ini bisa beroperasi dengan stabil banget dari tahun ke tahun? Jawabannya ada di model bisnis mereka yang, terus terang, sangat cerdas. Mari kita bongkar rahasia di balik pendapatan mereka yang begitu konsisten. Kalau kita lihat grafiknya, jelas sekali ya, porsi paling besar, 60%, datang dari segmen filter. Inilah jantung dari mesin pendapatan mereka. Tapi ini bukan sembarang pendapatan, ini adalah pendapatan berulang. Apa itu artinya, dan kenapa ini begitu penting? Nah, kuncinya ada di konsep aftermarket ini. Gampangnya gini deh, anggap aja ini seperti model langganan untuk mobil Anda. Setiap mobil kan cepat atau lambat pasti butuh ganti filter, ganti radiator, dan komponen lainnya secara berkala. Ini menciptakan permintaan yang konstan dan bisa diprediksi. Beda banget sama penjualan mobil baru yang fluktuatif. Dan yang luar biasa, lebih dari 90% pendapatan SSM datang dari sumber yang super stabil ini. Model bisnis yang stabil seperti itu tentu saja akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat kuat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian angka-angka nih. Kita akan buktikan kenapa perusahaan ini layak disebut punya pertahanan sekuat benteng. Kita mulai dari kutipan ini. Kemampuan mereka untuk menutupi beban bunga sampai 95 kali lipat. Itu angka yang luar biasa. Artinya, untuk setiap Rp1 bunga utang yang harus mereka bayar, mereka punya Rp95 laba untuk menutupinya. Ini menunjukkan bahwa mereka beroperasi dengan risiko utang yang praktis hampir tidak ada. Selanjutnya, kita lihat efisiensinya. Margin EBITDA mereka ada di angka 31%. Sederhananya, angka ini menunjukkan seberapa jago mereka mengubah penjualan menjadi keuntungan operasional. Angka setinggi ini menempatkan mereka di jajaran produsen suku cadang paling efisien di seluruh dunia. Dan lihat yang ini, margin laba bersihnya hampir 21%. Ini adalah keuntungan bersih yang benar-benar masuk ke kantong perusahaan setelah semua biaya, pajak, dan bunga dibayar. Di industri manufaktur, margin setinggi ini menunjukkan kekuatan penentuan harga dan kontrol biaya yang luar biasa. Rasio utang terhadap ekuitas mereka juga sangat rendah, hanya 0,21 kali. Ini bukan kebetulan ya, ini adalah pilihan strategis yang sangat cerdas. Daripada pinjam uang untuk tumbuh, mereka memilih menggunakan arus kas internal mereka yang sangat kuat. Inilah yang membuat mereka tahan banting terhadap gejolak ekonomi. Oke, dengan semua keuntungan dan arus kas yang kuat itu, terus uangnya diapakan? Jawabannya sederhana, mereka membagikannya kembali kepada para investor, dan mereka melakukannya dengan sangat-sangat konsisten. Selama 19 tahun berturut-turut, tanpa pernah sekalipun absen, SMSM telah membagikan dividen. Dan lihat trennya, naik terus. Dari Rp60 per saham di tahun 2020, terus menanjak hingga diproyeksikan mencapai Rp140 pada tahun 2024. Ini adalah bukti komitmen jangka panjang mereka kepada para pemegang saham. Nah, ini poin yang krusial bagi para investor. Imbal hasil dividen mereka yang sekitar 7,8% itu jauh melampaui bunga deposito bank pada umumnya. Dan yang lebih menarik lagi, dividen ini dibayarkan 4 kali dalam setahun, jadi bisa memberikan arus kas rutin bagi para investornya.
Tapi tunggu dulu, kita semua tahu dunia otomotif sedang bergeser cepat. Lalu bagaimana dengan ancaman terbesar bagi perusahaan suku cadang tradisional, yaitu munculnya kendaraan listrik? Apakah bisnis SMSM akan terganggu? Ternyata, pergeseran ke mobil listrik itu tidak menghilangkan kebutuhan akan suku cadang, tapi justru mengubahnya. Mobil konvensional butuh filter oli dan bahan bakar. Nah, mobil listrik butuh komponen yang lebih canggih, seperti filter untuk mendinginkan baterai dan sistem manajemen thermal. Jadi ini bukan ancaman, ini adalah sebuah evolusi peluang. Dan SMSM tidak tinggal diam, mereka sangat proaktif menghadapi perubahan ini. Mereka bahkan sudah mengembangkan lebih dari 70 jenis suku cadang khusus untuk mobil listrik. Dari filter pendingin baterai hingga filter kabin canggih. Mereka benar-benar siap menyambut masa depan. Kita sudah melihat model bisnisnya yang kokoh, keuangannya yang sekuat benteng, dan strateginya untuk masa depan. Sekarang pertanyaan terakhirnya, apa kata para analis pasar mengenai semua ini? Apa putusan akhir mereka? Konsensusnya sangat jelas, sangat belih. Para analis pasar melihat fundamental perusahaan ini begitu kuat, sehingga mereka memproyeksikan masih ada potensi kenaikan harga saham lebih dari 42%. Ini adalah sinyal kepercayaan yang sangat kuat dari pasar. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir. Di tengah dunia yang terus berubah dan sibuk mengejar tren-tren terbaru, kisah SSMU menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mungkin cetak biru sejati untuk kesuksesan jangka panjang bukanlah tentang mengejar inovasi yang gemerlap, melainkan tentang penguasaan hal-hal fundamental yang tak tergoyahkan. Sebuah pelajaran yang sangat berharga.